Siapa ini? Nah, ini kita akan pelajari juga. Ini adalah pendiri Muhammadiyah. Namanya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Hah? Kiai Haji Ahmad Sir Dahlan. mukanya gitu. Sir kok mukanya pucat kali, Sir? Ya, dapatnya yang paling jelas itu saya. Lanjut. Kalau yang ini sudah kenal semuanya kan? 100.000. Soekarno, Hatta. Nah, apa sih perbedaan tokoh-tokoh yang tadi dengan yang sekarang? Itu adalah kalau yang tadi itu pahlawan sebelum pergerakan nasional, sebelum tahun 1908. Kalau yang ini adalah Sar kecil kali, Sar. kalau ini adalah tokoh yang berjuang melawan penjajah setelah tahun 1908. Bisa didengar? Bisa. Oke, lanjut. Nah, jadi materi hari ini itu adalah masa awal pergerakan nasional. Pergerakan nasional itu dimulai setelah 1908. Itu dikatakan pergerakan nasional. Jadi apa sih pergerakan nasional? Nah, sebelum kita belajar lebih jauh tentang pergerakan nasional, tujuan pembelajaran itu kalian setelah belajar ini nanti diharapkan mampu menjelaskan peristiwa pada masa awal pergerakan nasional, kemudian mampu menjelaskan karakteristik perjuangan bangsa Indonesia sebelum dan sesudah tahun 1908, serta menjelaskan peristiwa di sekitar proklamasi. Lanjut. Jadi apa itu pergerakan nasional? Pergerakan nasional itu bentuk perlawanan terhadap kaum penjajah yang dilaksanakan tidak dengan menggunakan kekuatan bersenjata. Jadi nggak pakai bambu runcing lagi, nggak pakai pisau belati seperti itu. Nah, tetapi menggunakan cara-cara yang lebih modern. Nah, apa itu? Melalui organisasi atau perkumpulan-perkumpulan yang bergerak di bidang pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, dan politik seperti itu. Bisa membedakan, jadi sebelum 1908 itu menggunakan senjata tradisional. Kalau setelah 1908 itu sudah tidak lagi memakai senjata tradisional. Begitu ya. Lanjut. Nah, jadi sudah memahami inti dari pergerakan nasional belum? A little I can, Sir. Little, oke. A little I can. Ya, mendinglah daripada nggak sama sekali. Oke, kalau misalnya masih little, ini Sir coba berikan perbandingannya perlawanan perbedaan perlawanan bangsa Indonesia sebelum dan sesudah 1908. Kalau sebelum itu bersifat kedaerahan atau lokal, artinya begini, misalnya di Sumatera, di Medan katakanlah, itu diserang oleh penjajah, oleh kolonial Belanda, pemerintah kolonial Belanda. Nah, maka daerah yang lain itu cenderung apatis, tidak mau tahu, karena bukan daerah kekuasaannya. Jadi hanya bersifat di daerah-daerah tertentu saja. Nah, kalau sesudah 1908 itu bersifat nasional dan sudah ada kerjasama antar daerah. Contohnya, misalnya dan terjadi agresi militer. Nah, kemudian di daerah lain itu bantu, misalnya mengirimkan bala bantu. Gitu.
Kemudian yang kedua, bersifat fisik. Artinya menggunakan senjata tradisional seadanya dan dilakukan secara spontan, secara tiba-tiba, sudden. Kalau sesudah 1908 itu menggunakan cara non fisik seperti diplomasi, media, perundingan dan lain-lain. Jadi melalui komunikasi, duduk bersama, menyelesaikan masalah, saling bertemu di suatu ruangan seperti itu. Jadi tidak lagi menggunakan fisik. Kemudian yang ketiga, kalau sebelum 1908 itu dipimpin oleh golongan raja, bangsawan atau tokoh agama. Ya, Pangeran Diponegoro, Nyakdin, Pangeran Antasari, Sultan Hasanuddin itu semua dari golongan bangsawan, raja atau tokoh agama. Kalau sesudah 1908 itu dipimpin dan digerakkan oleh kaum terpelajar. Jadi orang-orang yang sudah terdidik seperti kalian ini adalah dapat dikatakan sebagai kaum terpelajar karena mendapat pendidikan, memperoleh pendidikan yang layak. Nah, kaum terpelajar itu seperti itu. Kemudian yang terakhir, terfokus pada pemimpin karismatik. Nah, kalau misalnya di Jawa ada perang, kemudian katakanlah Pangeran A. Nah, Pangeran A kemudian ditangkap Belanda, kemudian disiksa mati. Setelah itu biasanya terus tidak ada lagi pergerakan atau perlawanan. Jadi sudah stop sampai situ saja. Kalau sesudah 1908 itu memiliki organisasi yang memungkinkan adanya kaderisasi. Maksudnya kalaupun misalnya pemimpinnya meninggal dunia itu bisa biasanya digantikan oleh pemimpin yang selanjutnya. Jadi ada generasi selanjutnya yang meneruskan seperti itu. Dari sini ada pertanyaan dulu. Tidak ada. Ada yang secara ekonomis. Hah? Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Nah, jadi bagaimana sih awal mula pergerakan nasional terbentuk? Itu terjadi karena adanya kritik dari kaum humanis untuk memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan putra. Jadi dua tokoh kaum humanis itu maksudnya kaum terpelajar yang mereka itu tergerak hatinya yang paling dalam tergerak supaya pemerintah Belanda atau pemerintah kolonial itu membalas budi kepada penduduk bumi, dalam hal ini orang Indonesia, karena pemerintah kolonial itu sudah mengambil banyak kekayaan dari Indonesia. Jadi ya sudah ambil banyak dari Indonesia, ya balas budi lah, dikasihlah apa gitu. Nah, ini yang mengemukakan adalah Peter Brosow dan Konrad Theodor van Deventer. Ini adalah orang Belanda. Jadi walaupun yang menjajah Belanda, tapi tidak semua sebenarnya orang Belanda yang jahat hatinya. Ada yang hatinya baik juga. Nah, contohnya dua bapak ini. Pak Peter itu adalah wartawan yang waktu itu meliput segala bentuk aktivitas pemerintah kolonial di Hindia Belanda itu Indonesia. Kemudian Van Deventer ini adalah seorang ahli hukum Belanda yang juga pernah datang ke Indonesia. Sir, mereka berdua ini nggak pernah cukur ya, Sir? Kok kumisnya itu tebal kali, Sir? Ya, itu trennya kalau dulu seperti itu.
Dulu Sir, kalau kok nggak ikut gagam perannya? itu seperti itu. Sir, Model ukuran gagam pergerakan ekonomi termasuk, Sir. apa? Apa nak? Pergerakan ekonomi termasuk pergerakan nasional. Oh, nanti ada organisasi ekonomi juga. Kita bahas itu juga kok nanti. Dari sini dulu di sini dulu. Jadi ini awal mula terbentuknya organisasi-organisasi itu dari kritikan kaum humanis dari dua orang Belanda itu. Kita udah ambil banyak, masa nggak ada balas budinya ke orang Indonesia. Kemudian setelah itu pemerintah Belanda meluncurkan yang namanya politik etis, politik balas budi. Nah, jadi apa itu politik etis? Itu suatu pemikiran pemerintah yang menyatakan bahwa Belanda mempunyai kali, Sir. Suatu pemikiran pemerintah yang menyatakan bahwa Belanda mempunyai panggilan moral dan hutang budi terhadap bangsa Bumiputra di Hindia Belanda. Bangsa Bumiputra itu bangsa Indonesia di Hindia Belanda. Hindia Belanda itu sebutan untuk Indonesia pada zaman Belanda. Dinamakan Hindia Belanda. Nah, melalui apa itu di tingkat MIE, migrasi, irigasi, dan edukasi. Jadi supaya Pak Peter tadi sama Pak Van Deventer itu mengemukakan balas budinya bisa misalnya melalui pembuatan irigasi. Nah, seperti yang digambar ini, yang saya kasih panah itu, saya gerak-gerakkan itu irigasi. Jadi supaya sawah-sawah tetap hijau. Irigasi. Kalau migrasi itu perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah yang lain atau eksodus, supaya Indonesia itu rata. Jadi nggak hanya padat di Jawa saja, tapi juga di Sumatera ada juga di Kalimantan tidak terlalu sepi. Jadi seperti itu. Kemudian yang edukasi dengan memberikan pendidikan kepada warga negara Indonesia. Nah, dari pendidikan inilah memunculkan nanti tokoh-tokoh terpelajar yang mereka tergerak hatinya untuk melepaskan Indonesia dari bangsa penjajah. Begitu. Singkatannya MIE. Nah, munculnya kaum terpelajar Indonesia menimbulkan ide untuk melepaskan Indonesia dari penjajah. Nah, itu tadi yang saya bilang. Kaum terpelajar itu kemudian bersatu, bekerja sama, dan mengupayakan satu visi yang sama, yakni satu kemerdekaan. Itu yang diinginkan. Mereka merasa punya tanggung jawab moral, mereka sudah dididik, maka mereka harus bisa bermanfaat bagi bangsanya. Melaksanakan visinya itu dibentuklah organisasi atau perkumpulan yang fungsinya untuk bertukar pikiran dan membahas strategi untuk mencapai kemerdekaan. Jadi dibentuklah organisasi-organisasi. Nah, organisasi apa saja? Ya, itu yang kita pelajari hari ini. Yang pertama, Budi Utomo. Ini organisasi yang tertua setelah tahun 1908. Organisasi pertama di Indonesia yang didirikan oleh kaum Bumiputra atau kaum pribumi atau kaum Indonesia sendiri. Didirikan pada tanggal 20 Mei 1908. Tokoh pendirinya adalah Sutomo, itu yang paling kiri tadi. Kemudian yang tengah itu Gunawan Mangunkusumo. Kemudian yang paling kanan itu Wahidin Sudirohusodo.
Sekarang kalian umurnya berapa? Tahun. Berapa? 13? 18. 18? Oh, ada yang 18. 100. Kalian ini kalau tahu ya, yang kena itu, yang namanya Gunawan Mangunkusumo itu umur 15 itu sudah bergabung di Budi Utomo dan bertukar pikiran bagaimana sudah memikirkan bagaimana supaya bangsanya itu merdeka, lepas dari penjajahan. Hebat kan? Itu umur 15 tahun sudah sejauh itu pemikirannya. Ikutlah. Sir. Kayaknya dia ikutnya karena kayaknya di sana ada gaji, sir. Makanya dia ikut. Siapa yang gaji? Ada. Nanti kalau mana tahu komisinya kayak gini, sir. Kalau Indonesia itu merdeka, dia dapat. Nggak ada loh, mereka itu tanpa pamrih. Itu 15 tahun sudah sebegitu hebatnya, sudah berpikir bagaimana ya cara kita bisa berdiri. Nah, tujuannya Budi Utomo ini adalah memajukan pengajaran dan kebudayaan dalam bidang pertanian, peternakan, industri, dan perdagangan. Jadi Budi Utomo ini sebenarnya mendirikan fondasi terlebih dahulu supaya bangsa Indonesia itu punya kemandirian dalam bidang pertanian, peternakan, dan perdagangan. Jadi mereka membangun fondasi, tidak langsung merencanakan bagaimana mengalahkan Belanda itu. Sama Davi ya? Kemudian Serikat Islam. Serikat Islam ini awalnya namanya Serikat Dagang Islam. Atau serikat itu perkumpulan pedagang Islam. Tujuannya meningkatkan kemampuan pedagang muslim sehingga bersaing dengan pedagang lain. Ini awalnya bergerak di bidang ekonomi. Nah, lama-kelamaan itu juga mengarah bagaimana supaya bangsa ini bisa lepas dari belenggu. Pendirinya itu sebelah kiri itu namanya Pak Haji Samanhudi. Beliau lahir di Solo, ya, di tempat kelahiran saya dong. Lanjut. Nah, ini adalah Muhammadiyah. Paling kanan itu namanya Pak Kiai Haji Ahmad Dahlan. Didirikannya Muhammadiyah ini di Yogyakarta tanggal 18 November 1912. Tujuannya memajukan pendidikan dan pengajaran serta mengembangkan pengetahuan sesuai dengan ajaran agama Islam. Lalu organisasi selanjutnya itu ada Indise Party. Party itu partai kalau bahasa Indonesia. Partai Indise. Organisasi ini berdiri di Bandung tanggal 28 Desember pas hari Natal waktu itu. Didirikan oleh 3 orang. Namanya Ki Hajar Dewantoro, Cipto Mangunkusumo, dan Dowes Dekker. Ketiganya disebut 3 serangkai. Nah, ini nanti karena waktunya kita terbatas, akan saya di grup WhatsApp ya, nanti dibaca-baca juga. Soalnya ada 5 soal, nanti terlampir di sana. Organisasi yang bersifat kedaerahan namanya Jong Java. Ini dari Jong Java itu Perkumpulan Pemuda Jawa. Lalu Jong Sumatera Nenggon ini ada di Sumatera, Perkumpulan Pemuda di Sumatera. Nah, dari Trikoro Darmo dan atau Jong Java dan Sumatera Pun, Sumatera Nenggon semangat para pemuda di tiap daerah untuk membentuk organisasi. Misalnya di Ambon muncul Jong Ambon, di Minahasa muncul Jong Minahasa, dan lain sebagainya. Dalam Sulawesi bagian utara. Nah, pemuda-pemuda tadi berkumpul, kemudian mendapat kongres pertama itu diadakan di Jakarta
menghasilkan keputusan penting, pengakuan dan penerimaan cita-cita persatuan Indonesia. Lalu Kongres kedua ini yang menghasilkan yang namanya sekarang kita sebut sebagai Sumpah Pemuda. Nah, di Kongres kedua ini organisasi-organisasi tadi yang banyak itu kemudian menyatu melebur jadi satu, menjadi organisasi Indonesia Muda. Jadi semua disatukan supaya lebih kuat. Ini Sumpah Pemuda. Lalu Indonesia di bawah penjajahan Jepang. Pengaruhnya nanti dibaca. Saya lanjutkan ke peristiwa Rengas Dengklok. Kita sudah belajar sebenarnya peristiwa Rengas Dengklok di bab 1 PPKN dulu. Peristiwa Rengas Dengklok itu adalah pengamanan pengamanan Soekarno yang dilakukan oleh di Rengas Dengklok, Karawang. Nah, saya akan menonton video sebentar. Aku ini belajar, bilang crash. Nah, nanti dilihat saja sendiri ya. Karena kayaknya waktunya nggak cukup 4 menit lagi. Proklamasi dilakukan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Awalnya ini mau dilakukan di lapangan Ikada. Kalau sekarang itu Monas. Tapi karena sudah diketahui oleh Jepang, nanti takutnya nggak jadi ada proklamasi. Kemudian dialihkan ke halaman rumahnya Pak Karno, Jalan Pegangsaan. Jam 10 pagi. Itu hari Jumat. Nah, makna proklamasi dalam aspek hukum. Proklamasi menjadi sebuah pernyataan yang berisi keputusan politik tertinggi bangsa Indonesia yang membuat hukum kolonial tidak berlaku lagi. Jadi dengan adanya proklamasi, itu menandakan hukum yang dibuat kolonial, aturan yang dibuat oleh kolonial itu tidak berlaku lagi. Kalau proklamasi dalam aspek historis itu menandakan bahwa proklamasi itu adalah titik akhir sejarah penjajahan di Indonesia dan titik awal bagi Indonesia yang merdeka. Jadi kalau nanti kalian diminta untuk menjelaskan secara singkat, yaitu tinggal di salin yang tebal-tebal itu. Kalau dalam sosiologis, proklamasi membuat bangsa Indonesia yang tadinya terjajah menjadi merdeka, kemudian bebas dari belenggu penjajahan. Lalu dia dalam aspek kultural itu tiap warga negara Indonesia itu memiliki persamaan hak, derajat, dan martabat. Jadi sebelum proklamasi itu mereka dibeda-bedakan. Setelah proklamasi itu semua mempunyai hak yang sama. Lalu di makna proklamasi dalam aspek politis itu membuat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang berdaulat, mempunyai kedudukan sejajar dengan bangsa lain di dunia. Kita sama dengan Amerika, kita sama dengan Inggris, dan bangsa-bangsa yang lain sama. Jadi tidak ada bangsa Indonesia lebih rendah, itu tidak ada. Jadi setelah proklamasi semuanya sama. Kemudian terakhir dalam aspek spiritual itu bangsa Indonesia yakin bahwa proklamasi terjadi karena usaha dan kehendak Tuhan. Tanpa kehendaknya tidak ada proklamasi. Itu saja presentasinya. Lalu soalnya kerjakan 1, 2, 3, dan 4 yang nomor 4 ini nggak perlu. Empat ini saja yang perlu dikerjakan. Nanti saya kirim ke grup. Ada pertanyaan dulu nggak? Nanti saya kirim di grup sekarang ini. Sir, jadi nomor 4 nggak perlu dikerjain? Ini, jadi 4 soal ini
sudah saya buang tadi Ya. yang satu soal. 4 soal ini ya. Iya. Oh, gitu ya. Deadline sampai kapan, Sar? Dikumpulkan hari ini maksimal pukul 17.30. Ini gampang kok, semua ada di PowerPoint. Kalian baca saja. Kan tadi sudah membaca juga kan ketika live. Ada pertanyaan? Ya. Nggak ada ya. Kalau nggak ada, saya akhiri. Saya share di grup. Oke, terima kasih semuanya. Have a nice day. Bye, Sir. Bye. Bye.